seorang mahasiswi semester 7 dari Politeknik Negeri Medan. Nah, di sini saya akan membawakan tutorial singkat tentang analisis SEM, outer dan inner model yang akan digunakan di aplikasi Smart PLS. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Kita buka dulu aplikasi Smart PLS-nya. Di sini saya pakai aplikasi Smart PLS yang versi 3. Kita tunggu aplikasi ini terbuka. Masih loading. Nah, ini dia udah terbuka aplikasinya. Ini kita close saja. Ini juga kita tutup aja. Kita perbesar ya. Nah, kemudian ini adalah lembar kerjanya. Lembar kerja dari aplikasi Smart PLS. Di sini saya udah punya data. Data saya itu ini data di Smart PLS. Nah, di sini ada 3 variabel dengan 1 variabel intervening. Di sini saya judulnya analisis pengaruh harga dan pelayanan terhadap keputusan pembelian dengan motivasi sebagai variabel intervening. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke Smart PLS-nya. Dari data yang tadi, kita akan menggambarnya di Smart PLS. Nah, kita langsung aja. Tapi sebelum kita menggambar di sini, kita harus menyiapkan data kita yang tadi nih. Data kita tadi ini harus kita simpan dengan format CSV atau comma delimited. Di sini saya udah simpan punya saya dengan format ini ya, jadi nggak perlu saya simpan lagi. Bagi teman-teman yang belum menyimpan dengan format CSV atau comma delimited, harap diganti terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah itu kita kembali lagi ke aplikasinya Smart PLS. Nah, di sini kita akan memulai, yaitu memasukkan data kita, yaitu dari new project. Kita klik new project, kita buat nama, terserah teman-teman mau buat apa. Saya buat sini uji Smart PLS, kemudian saya klik OK. Nah, di sini kita akan memasukkan datanya. Kita klik double klik di sini. Nah, kemudian kita masukkan ini, kita klik open. Nah, namanya sama aja, data uji Smart PLS. Nah, di sini udah keluar. Kemudian kita klik di uji Smart PLS. Nah, di sini udah keluar lembar yang akan kita gambar. Kita akan menggambar di sini ya. Caranya itu kita tinggal kita drag aja semua. Ini sampai harga. Ini harga ya, variabel harga. Sampai 10 indikatornya setelah kita blok semua, kita drag. Kita tahan sampai ke sini. Nah, kemudian variabel pelayanan juga seperti itu. Kita drag semuanya satu-satu ke bawah. PL8, PL9, PL10. Kemudian kita drag lagi juga ke sini. Ini biar jadul berantakan ya, nanti akan kita susun. Kemudian PB1, PB2, PB3, PB4, PB5, PB6, PB7 dan PB8. Ini keputusan pembelian kita drag di sini ya, karena ini ujung nanti. Dan di sini variabel interveningnya itu M, motivasi, M5, M6, M7, M8, M9. Kemudian kita drag juga ke sini. Nggak apa-apa, ini berantakan dulu, kita bakal rapikan. Ini kita geser ke sini dikit, ya. Terus ini juga kita naikkan dikit ke atas ya. Ini variabel intervening, jadi kita taruh di tengah aja. Ini kita taruh di sini nih. Nah, agak kita naikin dikit deh ya. Atau kita putar aja ini line indikator strike. Ini ke kanan kita putar. Nah, udah kayak gini aja ya. Jadi di sini kita akan membuat ininya ya, hubungannya, koneknya. Jadi ini kan tadi judulnya pengaruh harga terhadap
sebelum itu kita buat ininya dulu ya, kita select lagi, kita buat namanya dulu ini. Klik kanan, kita buat rename. Ini adalah variabel H, itu harga, kita klik OK. Kemudian ini PL itu rename pelayanan, kita klik OK. Kemudian ini variabel interveningnya kita motivasi. Kemudian yang ini adalah variabel pembelian. Klik OK. Nah, udah. Selanjutnya kita akan membuat hubungan dari variabel-variabel ini ya. Pertama kita klik ini connect. Judulnya ada pengaruh harga terhadap pembelian dan pengaruh pelayanan terhadap pembelian. Kemudian kita buat ke motivasi. Dan motivasi ini intervening ke pembelian. Nah, udah jadi modelnya kayak gini. Nah, setelah itu kita klik ke select ya. Nah, ini udah jadi modelnya. Kita akan tinggal mengkalkulasikan model ini ya teman-teman. Ini sekarang kita akan melakukan kalkulasinya ya, mengeluarkan output. Caranya itu kita klik calculate, kemudian kita pilih yang PLS algorithm. Nah, kemudian di sini nggak usah kita ganti-ganti, biarkan aja kayak gini pengaturannya. Kita klik langsung yang start calculation. Nah, di sini kita tunggu keluar. Nah, ini udah keluar ya jadinya ini outputnya ini. Nah, pertama kita akan membahas dulu apa saja yang akan kita bahas di output Smart PLS dari data kita tadi. Pertama ini kita akan membahas tentang outer dan inner model dengan Smart PLS. Yang pertama adalah outer model atau uji model pengukuran. Evaluasi outer model merupakan model pengukuran yang bertujuan untuk menilai validitas data atau APSA dan reliabilitas data atau handal suatu model penelitian. Jadi outer model ini tujuannya itu untuk menilai validitas data dan reliabilitas data. Nah, yang pertama validitas data. Validitas data ini atau bisa kita ketahui dengan dua cara, yaitu convergent validity dan juga discriminant validity. Nah, sementara itu convergent validity terbagi lagi menjadi dua supaya kita bisa mengetahui itu. Yang pertama dari loading factor dan yang kedua dari average variance extract atau AVE. Nah, kita akan membahas yang uji validitas ini, outer yang uji validitas ini dulu ya. Yang pertama dari loading factor. Dengan melihat nilai loading factor pada variabel laten dengan indikator-indikatornya, standar loading factor convergent validity diharapkan lebih besar dari 0,5, namun yang lebih baik diharapkan lebih besar dari 0,7. Jadi di sini kita akan melihat nilai loading factornya itu dari sini, dari outer loading. Nah, dari sini ya teman-teman, sebenarnya langsung dari depannya juga udah ada sih ini ya, panah-panah ini nilainya. Tapi kita lihat dari sini aja. Nah, ini yang hijau artinya itu berarti udah lewat dari 0,7. Kita nggak pakai 0,5 lagi, kita pakai yang harus di atas 0,7 supaya datanya itu valid. Jadi yang merah ini berarti di bawah 0,7 nih, H2 merah, kemudian M8 juga merah, dan PB2 merah. Yang lain udah hijau, berarti kita akan mengeluarkan satu persatu dulu ya, yang merah ini supaya datanya itu valid. Kita keluarkan dulu dari yang paling kecil. Yang paling kecil itu 0,633, yaitu di PB2. Kita kembali ke sini di Smart PLS, PB2 yang ini ya. Berarti kita klik kanan, kita delete, kemudian kita calculate lagi, kita PLS algorithm lagi, kita start calculation, kita lihat lagi ke outer loading.
Nah, di sini kita lihat masih merah ya, ada yang merah. Ini juga masih merah, tapi yang tadi yang bawah udah nggak merah lagi, udah valid semua. Kemudian kita ke yang terkecil nomor 2, yaitu yang 0,692 ini nih, M8. Nah, kita ke uji smart PLS lagi. Kita yang berapa tadi? M8. Kita hapus yang M8. Ini klik kanan lagi, kita delete. Kemudian kita calculate lagi karena dia akan baru lagi hasilnya. Kita start calculation. Nah, kita lihat lagi ke outer loading, apakah masih ada yang merah rupanya. Kita lihat ke bawah. Nah, yang lain udah hijau, berarti udah valid semua. Yang ini H2, tinggal yang ini H2. Kita kembali ke sini lagi. Kita lihat yang H2. Kita klik kanan, kita delete. Nah, ini kita calculate. Kita lihat algoritma lagi, kita start calculation. Nah, kita lihat ke outer loading lagi ya. Nah, ini udah hijau semua. Berarti ini artinya datanya udah valid semua, udah di atas 0,7 semua. Kita akan kembali ke Word yang tadi ya. Kita lihat setelah kita melihat loading factor dari untuk melihat convergence validity, sekarang kita akan melihat average variance extract atau AV. Nilai AV yang diharapkan lebih dari 0,5. Nah, kita lihat AV-nya dari output yang tadi juga. Bagaimana kita ke construct reliability and validity. Kita lihat yang ini. Nah, di sini ada nilai AV yang ini. Nah, di sini kita lihat yang ini ya. Yang 0,647, 0,656, 0,693, 0,678. Kita pindahkan aja 0,647, 0,656. Kita pindahkan ke sini ya. 0,647, 0,647. Kemudian tadi yang kedua 0,656, 0,656. Kemudian yang ketiga adalah 0,693, 0,693, dan yang terakhir adalah 0,678. 0,678. Nah, di sini berarti data kita ini di atas 0,5 semua, yang artinya semua variabel harga, keputusan pembelian, motivasi, dan pelayanan ini valid karena dia nilainya di atas 0,5. Nah, berarti uji validitas ini udah kita coba ya, yang convergence validity ini dua-duanya valid, loading factor dan AVE. Selanjutnya kita ke yang kedua, diskriminan validity. Diskriminan validity ini juga caranya membuktikannya itu ada dua. Yang pertama dengan cross loading dan yang kedua dengan Warner-Larker criterion of HTMT. Nah, yang pertama cross loading digunakan untuk pengecekan validitas diskriminan selain kriteria di atas, di mana di sini hasil cross loading harus menunjukkan bahwa indikator dari tiap konstruk harus mempunyai nilai yang lebih tinggi dibanding indikator yang lainnya. Jika suatu indikator mempunyai korelasi yang lebih tinggi dengan variabel laten lainnya daripada dengan variabel latennya sendiri, maka kecocokan model harus dipertimbangkan ulang. Jadi maksudnya itu seperti ini teman-teman. Kita ke outputnya lagi. Nih, kita ke diskriminan validity karena kita mau lihat diskriminan validity. Terus yang cross loading ya, yang pertama. Nah, kita ke cross loading. Maksud dari arti cross loading itu tadi maksudnya seperti ini teman-teman. Kan dia tadi harga itu harga H itu ini H ke H. Berarti kita lihat di sini, kita lihat di ini LS, kita melihat ini H itu kan kita harus ke variabel latennya sendiri lebih tinggi. Maksudnya itu ini H1 sampai habis ini dia lebih tinggi di sini, daripada di variabel motivasi. Kan lebih rendah daripada ini, lebih rendah daripada ini, lebih rendah daripada ini, lebih rendah juga daripada yang di pelayanan dan pembelian. Dia lebih tinggi di H1 ini lebih tinggi di variabel latennya sendiri. Begitu juga dengan yang variabel kedua M ini
M ini kan motivasi. Kita lihat motivasi ini variabel latenya kan di sini. Nah, kan dia lebih tinggi semua yang bawah ini daripada yang ada di sini. Ini kan lebih rendah. Ini juga lebih rendah. Ini juga lebih rendah, di sini yang paling tinggi dengan variabel latenya sendiri. Begitu juga dia di pembelian ini. Pembelian berarti di ujung ini kan, di ujung nih lebih tinggi nih 83, 835 daripada yang ini 3, ini 3, ini 3. Itu juga seterusnya. Yang terakhir adalah pelayanan. Ini pelayanan berarti di sini lebih tinggi, ini 7, 8, yang lain rendah 4, 1, 2. Nah, kira-kira seperti itu maksudnya ya teman-teman. Dia harus lebih tinggi dengan variabel latennya sendiri yaitu. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke Word. Kita udah mengetahui yang cross loading, kemudian kita lihat yang Werner-Larcher Criterion of HTML, metode yang untuk mendapatkan diskriminan validity yang baik dari suatu model penelitian, maka akar dari AVE pada konstruk harus lebih tinggi dibanding korelasi konstruk dengan variabel laten lainnya. Ini sama ya, kayak yang ini tadi, cross loading tadi. Sebenarnya kita lihat ke sini. Nah, ini yang ini ya, Werner, tetap di situ juga diskriminan validity Werner-Larcher. Nah, ini maksudnya dia harus sama kayak tadi teman-teman, dia harga ini, harga paling tinggi. Motivasi harus lebih tinggi dengan motivasi juga, dia nggak boleh di sini yang lebih tinggi. Pelayanan juga lebih tinggi dengan pelayanan, nggak boleh yang di motivasi atau yang di harga lebih tinggi. Di pembelian juga seperti itu, nggak boleh lebih tinggi di harga, di motivasi atau di pelayanan harus lebih tinggi di variabel latennya sendiri. Jadi seperti ini dia teman-teman, yang lebih tinggi dengan variabel latennya sendiri. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Kita sekarang akan ke ujian kedua setelah uji validitas, yaitu uji reliabilitas, yang bisa kita buktikan dengan yang pertama composite reliability. Composite reliability berfungsi untuk mengukur dan melihat kestabilan dan konsistensi indikator. Nilai composite reliability lebih besar dari 0,7 mempunyai reliabilitas yang tinggi. Namun, terdapat beberapa literasi yang menyatakan bahwa dalam nilainya dapat ditoleransi dengan angka minimal yang disarankan 0,6. Tapi di sini kita pakai yang di atas 0,7 ya teman-teman. Ini kita pakai yang di atas 0,7. Kita langsung aja ke uji reliabilitas yang composite and reliability, kita ke output yang tadi. Nah, kita ke construct reliability and validity. Nah, di sini kita besarkan. Nih, udah nampak bacaannya kan? Yang composite reliability berarti dia yang ini, composite reliability. Tadi peraturannya di sini dia harus di atas 0,7 baru dia reliable. Kita lihat. Nah, di sini harga, variabel harga itu 0,942 di mana di atas 0,7. Motivasi juga 0,98 di atas 0,7. Pelayanan 0,957 yaitu di atas 0,7, dan pembelian juga 0,936 yaitu di atas 0,7. Berarti bisa kita katakan bahwa semua variabel harga, motivasi, pelayanan, dan pembelian ini adalah datanya itu reliable. Nah, setelah itu kita ke yang selanjutnya, yang B, Cronbach's alpha. Nah, Cronbach's alpha itu di mana? Di sini juga. Ini yang ini, tadi kan yang ini, sekarang kita yang ini. Peraturannya di Cronbach's alpha, uji reliabilitas juga diperkuat dengan Cronbach's alpha, nilai yang diharapkan juga di atas 0,70. Nah, kita lihat. Ini juga sama semua, 0,9 semua di atas 0,70. Berarti diperkuat dengan nilai Cronbach's alpha ini, variabel harga, motivasi, pelayanan, dan pembelian itu reliable. Nah, seperti itu ya kira-kira teman-teman. Nih, kita udah membahas yang outer model, yaitu uji validitas dengan convergent validity dan diskriminan validity. Uji reliabilitas dengan composite reliability dan Cronbach's alpha bisa kita buktikan berarti data kita valid
dan juga data kita reliable. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu di outer model. Sekarang kita akan selanjutnya ke yang kedua, yaitu inner model. Kita akan membahasnya langsung ya teman-teman. Inner model atau pengujian model struktural. Evaluasi inner model bertujuan untuk memprediksi dan menggambarkan hubungan antar variabel laten eksogen dengan variabel laten endogen. Analisis ini dilakukan untuk memastikan secara rinci bahwa model struktural yang dibangun merupakan model kuat dan akurat secara empiris. Jadi inner model ini kita akan melihat nanti dari inner model ini itu yang pertama R-square dan yang kedua adalah uji hipotesis. Nah, jadi kita akan membahas yang R-square dulu. R-square, nilai R-square digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai R-square, maka semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Nah, kita akan melihat dari ini. Nah, dari mana kita lihatnya? Dari sini ya, dari R-square. Kita klik R-square. Nah, ini. Kita melihat dari yang kolom R-square. R-square ini ya teman-teman, bukan yang R-square adjustment. Yang R-square, jadi kenapa hanya motivasi dan pembelian? Karena tadi disebutkan bahwa nilai R-square itu digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Makanya dia hanya motivasi dan pembelian saja. Nah, kita akan memasukkan nilai ini ke Word tadi. Yang pertama yaitu tadi variabel motivasi. Motivasi dia 0,152, sedangkan yang kedua pembelian 0,490. Oke, nah di sini kita akan memasukkan ke sini. Yang pertama motivasi itu 0,152, berarti dia adalah 15%, kita bulatkan aja ya, 15%. Kemudian di sini pembelian itu 0,490, berarti dia dikali 100% jadi 49%. Nah, seperti itu teman-teman kira-kira. Berarti bisa kita buat kesimpulannya di sini. Berdasarkan perhitungan tersebut dihasilkan nilai motivasi. Motivasinya ini tadi 0,152. Hal tersebut diartikan bahwa 15% variabel motivasi dapat dipengaruhi oleh harga dan pelayanan, sedangkan 85% sisa lainnya itu dipengaruhi oleh variabel di luar yang diteliti. Nah, kira-kira seperti itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari R-tabel yang motivasi ya teman-teman. Kemudian yang kedua, berdasarkan perhitungan tersebut, nilai pembelian sebesar 0,490. Hal tersebut diartikan bahwa 49% variabel pembelian dapat dipengaruhi oleh harga dan pelayanan. Sedangkan berapa sisa persennya dari 49 itu 51, sedangkan 51% sisa lainnya dipengaruhi oleh variabel di luar daripada yang kita teliti. Jadi di sini semakin tinggi nilai R-square maka semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Jadi misalnya ini semakin tinggi nilai R-square ini maka akan semakin baik karena dia model prediksi dari model penelitian yang diajukan itu nilainya akan semakin tinggi. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman dari membaca yang R-square. Nah, sekarang kita akan yang kedua, yaitu ke uji hipotesis. Nah, apa itu uji hipotesis? Pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan hasil pengujian inner model atau model struktural yang meliputi output R-square, koefisien parameter, dan t-statistik. Untuk melihat apakah suatu hipotesis itu dapat diterima atau ditolak, diantaranya dengan memperhatikan nilai signifikansi antara konstruk, t-statistik, dan p-values. Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan bantuan software SmartPLS. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari hasil bootstrapping. Rules of thumb yang digunakan pada penelitian ini adalah t-statistik lebih besar dari 1,96
dengan tingkat signifikansi p-value 0,05 atau 5% dan koefisien beta bernilai positif. Hasil pengujian hipotesis dapat diperoleh dengan menjalankan program dengan bootstrapping. Nah, jadi kita langsung aja ke outputnya yang tadi. Nah, jadi gimana caranya? Ini kita pakai bootstrapping ya, nggak yang ini lagi teman-teman. Kita ke uji Smart PLS ini, kita klik lagi. Ini. Nah, kita ke calculate, tapi kita nggak pakai yang PLS algoritma lagi, kita pakai yang bootstrapping. Nah, nggak usah diganti apapun ini yang sama kayak tadi. Kemudian kita start calculation. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini udah keluar hasilnya ini. Ini agak kita besarin dikit ya, biar nampak. Nih. Jadi hasilnya ini udah saya pindahkan ke Word yang tadi. Jadi kita akan membacanya di Word ya, ini hasilnya ini semua. Ini udah saya pindahkan ke sini. Nah, ini dia. Ini sama kayak yang tadi saya pindahkan. Ini maksudnya gimana? Maksudnya itu ini menjelaskan tentang hubungan antara harga dengan motivasi. Jadi di sini dijelaskan tentang hipotesis yang bisa diambil. Di sini udah ada penjelasannya di bawah. Tabel di atas menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan motivasi adalah signifikan dengan T statistik sebesar. Jadi di sini yang signifikan itu yang hijau ya teman-teman, yang hijau ini itu harga ke pembelian. Kemudian yang kedua adalah pelayanan ke pembelian. Jadi di sini kita ganti. Tabel di atas menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan pembelian adalah signifikan dengan T statistik sebesar. Nah, di sini T statistiknya itu 2,247. 2,247. Berarti ini lebih besar dari 1,96 kayak yang peraturan di atas tadi. Dia harus di atas 1,96 supaya bisa signifikan. Nah, di sini yang kedua, hanya yang kedua yang di atas 1,96 dan juga yang kelima. Yang lain itu ini T statistiknya ini yang pertama, yang ketiga dan yang keempat itu di bawah 1,96. Makanya dia tidak signifikan. Berarti kita membuat yang hijau aja di sini. Nilai original sample estimate adalah positif. Nah, yang ini dia original sampelnya positif. Kita buat di sini 0,460 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara harga dan pembelian adalah positif. Dengan demikian, hipotesis H2 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa harga berpengaruh terhadap pembelian diterima. Nah, jadi udah ngerti ya teman-teman maksudnya gimana. Jadi maksudnya itu kita melihat dari, kita kecilin aja ya biar agak nampak nih. Kita melihat dari ini T statistik kita bandingkan dengan 1,96. Mana yang di atas 1,96 itulah yang signifikan. Berarti yang harga ke pembelian dan pembelayanan ke pembelian. Yang lainnya itu tidak signifikan karena di bawah 1,96. Kemudian nilai original sample estimate adalah positif. Ini 0,460 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara harga dan dengan pembelian adalah positif. Dengan demikian, hipotesis H2 yaitu harga berpengaruh terhadap pembelian itu diterima, yaitu hipotesis H2. Nah, selanjutnya kita ke yang hijau yang signifikan yang kedua, yang terakhir, yaitu kita tulis di sini ya. Nih, kita kecilin lagi biar nampak. Nih, tabel di atas menunjukkan bahwa hubungan antara
pelayanan, ini saya salah ketik tadi, pelayanan dengan pembelian, kita hapus keputusannya ya, dengan pembelian adalah signifikan dengan T statistik sebesar, ini T statistiknya 2,047, yaitu lebih besar dari 1,96. Nilai original sample estimate adalah positif, yaitu sebesar yang ini ya, 0,418, 0,418, yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara pelayanan dengan pembelian adalah positif. Dengan demikian hipotesis H5, karena itu adalah kolom yang kelima, H5 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa pelayanan berpengaruh terhadap pembelian diterima. Nah, seperti itu ya maksudnya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti ada teman-teman yang datanya semua ini sih signifikan, berarti ya misalnya ini signifikan lah di atas nilai T statistiknya ini di atas 1,96, berarti hipotesis H1 yang menyatakan bahwa harga berpengaruh terhadap motivasi itu diterima. Kayak gitu, tapi karena di sini saya cuma harga pembelian dan pelayanan pembelian yang signifikan, berarti saya cuma 2 hipotesis yang diterima, yaitu hipotesis kedua dan hipotesis kelima. Hipotesis kedua dan hipotesis kelima lah di tempat saya yang diterima. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan dari uji hipotesis ya teman-teman. Dan berarti kita sini udah selesai. Yang outer model udah kita bahas, dan yang inner model juga udah kita bahas, R-square dan uji hipotesis. Nah, seperti itu kira-kira, kita kembali ke yang tadi ya teman-teman. Ini ya data kita. Nah, jadi kira-kira sekian penjelasan tentang uji SEM dengan aplikasi Smart PLS yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kiranya jika ada kesalahan kata, dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mau menonton, dan sampai jumpa di video yang lainnya.